Bagi sebagian besar orang, negara ini mungkin bukan tempat pertama yang terlintas ketika membicarakan destinasi paling indah di dunia. Nama Pakistan lebih sering muncul dalam berita konflik dan politik dibanding pariwisata. Namun di balik semua itu, tersembunyi sebuah negeri dengan keindahan luar biasa yang jarang diketahui banyak orang. Pakistan adalah tempat di mana pegunungan raksasa menyentuh langit, sungai kuno menghidupi jutaan manusia, dan kota-kota tua menyimpan sejarah ribuan tahun yang masih terasa hidup hingga hari ini. Mereka yang pernah datang ke negara ini hampir selalu pulang dengan cerita yang sama. Tentang keramahan penduduknya, tentang pemandangan yang terasa seperti dunia lain, tentang makanan penuh rempah dengan rasa yang kuat, dan tentang pengalaman yang jauh melebihi ekspektasi mereka. Hari ini, kita akan menjelajahi Pakistan lebih dalam. Sebuah perjalanan untuk melihat sisi lain dari negara yang sering disalahpahami dunia. Dari sejarah kuno yang luar biasa hingga pegunungan paling mematikan di bumi. Dari budaya yang kaya hingga tempat-tempat tersembunyi yang belum banyak tersentuh wisatawan. Dan semuanya dimulai dari sebuah fakta mengejutkan. Pakistan merupakan rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia. Jauh sebelum banyak kerajaan besar lahir, kawasan ini sudah menjadi pusat kehidupan manusia. Sekitar tahun 3300 sebelum Masehi, peradaban lembah Indus berkembang di sepanjang sungai Indus, salah satu sungai terbesar di Asia. Peradaban ini bahkan lebih tua dibanding banyak peradaban terkenal lainnya. Disinilah manusia mulai membangun kota-kota maju dengan sistem yang sangat terorganisir. Sebuah pencapaian luar biasa untuk ukuran dunia kuno. Dan dari sinilah kisah Pakistan benar-benar dimulai. Di wilayah Sindh, terdapat sebuah tempat bernama Mohenjo-daro. Hari ini tempat itu hanyalah reruntuhan sunyi di tengah panas gurun. Namun ribuan tahun lalu, kota ini merupakan salah satu kota paling maju di dunia. Mohenjo-daro dipercaya dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya usianya, tetapi bagaimana kota ini dirancang. Jalan-jalan dibangun lurus dan teratur. Rumah-rumah dibuat menggunakan bata dengan ukuran seragam. Bahkan kota ini sudah memiliki sistem drainase dan saluran air yang sangat modern untuk zamannya. Saat sebagian besar manusia masih hidup sederhana, masyarakat lembah Indus sudah memahami tata kota dan sanitasi yang canggih. Tak heran jika banyak sejarawan menyebut Mohenjo-daro sebagai salah satu awal dari peradaban perkotaan manusia. Namun sejarah Pakistan tidak berhenti di sana. Di wilayah Khyber Pakhtunkhwa berdiri Taht Ibahi, sebuah kompleks biara Buddha kuno yang dibangun pada abad pertama Masehi. Terletak di atas bukit dengan pemandangan pegunungan yang tenang, tempat ini menjadi salah satu peninggalan terbaik peradaban Gandhara. Disinilah budaya Yunani, Persia, dan Buddha bertemu menjadi satu. Patung-patung Buddha dengan gaya seni khas Gandhara lahir dari kawasan ini dan memengaruhi perkembangan seni Buddha di berbagai negara Asia. Pakistan modern mungkin identik dengan budaya Islam. Namun negeri ini pernah menjadi pusat penting bagi banyak peradaban dan agama besar dunia. Dan setiap reruntuhan yang masih berdiri menjadi saksi perjalanan panjang tersebut. Di wilayah Punjab terdapat sebuah tempat yang tampak sederhana dari luar. Namun tempat ini menyimpan sejarah lebih dari 2000 tahun. Inilah tambang garam Hewa. Salah satu tambang garam tertua di dunia yang masih aktif hingga sekarang. Menurut legenda, tambang ini pertama kali ditemukan oleh pasukan Alexander Agung ketika mereka melewati kawasan tersebut. Para prajurit memperhatikan kuda-kuda mereka menjilati bebatuan yang terasa asin. Dari situlah mereka menyadari bahwa kawasan ini menyimpan cadangan garam yang sangat besar. Hari ini, Hewa terkenal sebagai penghasil garam merah muda Himalaya yang diekspor ke seluruh dunia. Lorong-lorong tambangnya membentang jauh di bawah tanah, diterangi cahaya hangat yang membuat tempat ini terasa seperti kota rahasia. Namun Pakistan juga memiliki tempat lain yang jauh lebih misterius. Di Provinsi Sindh terdapat Makli Necropolis. Sebuah kompleks pemakaman kuno terbesar di dunia. Luasnya bahkan lebih besar dibanding banyak kota modern. Selama ratusan tahun, para raja, ulama, penyair, dan tokoh penting dimakamkan di sini. Ribuan makam batu berdiri dalam diam, dihiasi ukiran rumit yang menunjukkan kejayaan masa lalu.
Tempat ini bukan hanya pemakaman. Ia adalah arsip sejarah terbuka. Setiap makam menyimpan kisah tentang kerajaan, peperangan, kepercayaan, dan perjalanan panjang manusia di kawasan Asia Selatan. Pakistan adalah rumah bagi beberapa gunung paling luar biasa di bumi. Lebih dari 100 puncak di negara ini memiliki ketinggian di atas 7.000 meter. Dan di antara semuanya, berdirilah satu nama legendaris. Dengan tinggi mencapai 8.611 meter, K2 adalah gunung tertinggi kedua di dunia setelah Everest. Namun bagi banyak pendaki profesional, K2 justru dianggap jauh lebih berbahaya. Quokka Extreme, jalur pendakian yang curam, dan suhu yang mematikan membuat gunung ini dijuluki sebagai gunung pembunuh. Tidak semua orang yang mencoba menaklukkannya berhasil kembali. Karena itulah K2 menjadi simbol keberanian bagi para petualang dari seluruh dunia. Namun keindahan Pakistan bukan hanya tentang gunung berbahaya. Di kawasan utara negara ini, lembah-lembah hijau terbentang di antara sungai biru dan pegunungan es. Hunza, Skardu, dan Fairy Meadows sering disebut sebagai surga tersembunyi Asia. Pemandangannya begitu indah hingga sulit dipercaya nyata. Dan di tengah pegunungan tinggi itu, terdapat sebuah festival unik bernama Shandur Polo Festival. Festival polo tertinggi di dunia. Diadakan di ketinggian sekitar 3.700 meter, pertandingan ini mempertemukan budaya tradisional dengan latar pegunungan yang luar biasa. Sorak penonton bergema di antara lembah dan udara tipis Himalaya. Sebuah pengalaman yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Pakistan adalah negeri penuh kontras. Keras namun indah. Kuno namun hidup. Dan mungkin, salah satu negara paling diremehkan di dunia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.